Itu juga kenapa kita harus mikirin nih, kita ngambil supply barangnya ini dari mana gitu. Ya, jadi teman-teman, perkenalkan nih Bang Sadam nih. Hari ini kita akan bahas tentang ekspor. Jadi ekspor sampai A sampai Z, dari basic sampai advance ya, dari Bang Sadam ini praktisi ekspor. Oh ya, sebelumnya boleh perkenalan dulu Bang. Boleh, boleh. Ya, jadi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Sadam Hussein. Jadi dulu itu sekolahnya sarjana di Sosial Ekonomi Perikanan di Universitas Lambung Mangkurat ya. Tapi sekarang lagi lanjut nih di IPB University, jurusan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan. Jadi sekarang sudah menjalani semester 2. Udah Semester mulai 2. pusing tesis nih. Wah, udah mau persiapan lulus ini. Iya. Kalau sekarang aktivitasnya ngapain aja Bang, selain kuliah? Oke, jadi kalau aktivitas di luar kampus sekarang lagi ngurusin organisasi kewirausahaan juga. Jadi kalau di S2 pasca sarjana IPB itu ada namanya Himpunan Mahasiswa Wirausaha Pasca Sarjana gitu. Nah, sekarang diamanahi teman-teman untuk jadi kepala departemen PSDM ya di Himawipa. Jadi sebenarnya lagi ngerjain project juga dengan beberapa mentor, terutama pembina di Himawipa ya. Mungkin kalau teman-teman IPB itu kenal itu Bapak Dr. Kiman. Nah, jadi kita lagi ngerjain ada project podcast juga sebenarnya. Oh, podcast juga. Iya. Oh, Jadi gimana ada tuh? 2 segmen ini yang kita pengen kerjain nanti di channel YouTube-nya Bang Kiman itu Dakara TV ya teman-teman. Nanti kalau pengen lihat mampir ya ke Ya, mampir channelnya. ke Dakar jangan lupa. Iya. Jadi segmen pertama itu ada segmen inspirasi bisnis ya. Inspirasi bisnis. Itu nanti Oke. kita hadirkan anak-anak muda yang bisa menginspirasi lah gitu. Kemudian yang kedua ada segmen success story gitu. Jadi Story. senior-senior yang perjalanannya dari nol gitu ya. Jadi dia akan bercerita perjalanan bisnisnya sampai dia punya banyak perusahaan gitu ya. Termasuk Pak Kiman gitu ya. Itu yang kita kerjain sekarang gitu. Jadi Nah, bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga ya yang betul lain banget, ya. Oh, betul ya. banget. Jadi itu sekarang kesibukan ngerjain beberapa project sambil kuliah ya, sambil kuliah. Sekarang masih sih di sekolah ekspor juga saya beberapa kali diminta untuk jadi mentor ya, mentor kelas ya. Jadi ada beberapa anak itu kita handle untuk sebagai ini ya koordinator di kelas itu melihat progres dari teman-teman seperti apa. Sekarang itu saya lagi fokus untuk jadi koordinator di fashion. Fashion goes Fashion. to Ini export. kebetulan dulu tuh saya sempat juga jadi salah satu ini ya penggagas untuk pembina UMKM di Kalimantan Selatan. Kalau teman-teman mau lihat apa yang pernah kita kerjain ada tuh di Instagramnya. Kita bikin kemarin itu namanya Rumah UMKM Kalsel gitu. Rumah Nah, UMKM Kalsel. Kalsel Iya, tanpa underscore, tanpa spas, tanpa titik. tanpa underscore ya. Kalau aku Oke. lihat sebentar ya, aku coba cek lagi Oh, nih. itu dicek Takut salah dulu. gitu. Jadi sebenarnya panjang ya perjalanannya Pajar. Kenapa jadi sampai kita bikin semacam apa ya pembinaan untuk UMKM itu panjang ceritanya. Jadi kalau boleh cerita di ke belakang sedikit ya. Bentar, itu bagian Gimana? dari sekolah ekspor juga ya? Itu inisiatif kita. Oh, inisiatif sendiri. Inisiatif kita. Karena ya itu perjalanannya itu sebenarnya dari sekolah ekspor Pajar. Perjalanannya itu sekolah ekspor. Jadi waktu saya semester 7 itu posisinya saya ngikuti program Kampus Merdeka, studi independen. Program itu berjalan selama 1 semester 6 bulan ya. Oh, itu yang bisa di-convert 40 SKS ya kalau? 20 SKS. Iya. Tapi denger-denger kalau sekolah ekspor itu sampai 40 SKS loh. Masa? Karena kata teman Oh, saya, kata katanya. temanku itu dari pagi sampai malam tuh ada terus Yes, kelasnya, betul ada banget. tugasnya terus. jadi menariknya tuh gini Pak Jar. Jadi di sekolah ekspor itu kan dia ada pilihan waktu ya untuk belajarnya boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Oh, Dulu itu ada 3 waktu itu gitu kan. Cuman sekarang dibagi cuma 2 waktu. Dari pagi pilihannya, kemudian sama malam di jam 19.00 gitu. Nah jadi
kalau untuk teman-teman yang nggak bisa di pagi, bisa ngambil kelas malam gitu. Nah, Fleksibel. kebetulan karena saya itu ngurusinnya cuman bisa di malam, karena saya kalau pagi itu kuliah kan, terus ngerjain beberapa tugas dan lain-lain, saya ngambilnya di malam gitu. Di malam. Nah, so singkatnya cerita saya yang di belakang tadi itu, dari perjalanan 6 bulan belajar di sana itu Fajar, kita itu create project sampai kita menghasilkan produk, sampai kita jualan ke Taiwan gitu, di diaspora waktu itu. Oh, keren. Itu fashion juga tuh. Nah, itu dulu produk olahan. Produk olahan. Sambal udang namanya. Oh, sambal udang yang dari Medan itu kan? Yes, betul sekali dari Medan. Itu Menarik nih, Medan. resep khusus kata temen aku dari Medan, itu sambalnya pedes banget sih, parah. Parah, pedes banget. Medan tuh harus coba orang Medan sambal udang. Iya. Nah gitu, jadi ceritanya waktu dulu itu karena ada mengikuti program itu ya. Nah saya itu orang yang apa ya, ketika sudah punya ilmu gitu ya, kalau kita tidak memberikan dampak atau manfaat untuk orang lain itu rasanya kurang gitu. Itu kalau dari saya sendiri. Jadi akhirnya saya coba inisiatif untuk ajak para alumni yang di Kalimantan Selatan gitu ya. Kita kumpul di waktu itu di kafe, di kampus, dalam kampus di kafe. Kita ngomongin nih, kita mau bikin lah apa namanya, semacam pelayanan lah untuk UMKM ini, untuk mendorong gitu ya, untuk UMKM ini bisa berkembang gitu. Basically memang di latar belakang kita itu kita punya latar belakang pendidikan yang bisa nge-support juga ya untuk dalam hal pengembangan produk itu. Makanya kalau di Instagram Rumah UMKM Kalsel itu kita itu bisa membantu untuk dari branding gitu ya, marketing, kemudian apa namanya pengelolaan juga. ya, pengelolaan sosial juga. media, kemudian untuk desain karena temen saya itu ada di ini, dia itu pinter banget ngedesain gitu. Bahkan dia sempat magang juga itu di kampus Merdeka di Hasnur Group ya. Hasnur Group itu perusahaan gede di Kalimantan Selatan, tambang ya. Dia bagian sosial media spesialis. Kemudian kita menyediakan juga pelayanan untuk ini legal usaha gitu. Legal. Nah, sebenarnya semua apa yang sudah kita dapetin itu di sekolah ekspor itu yang kita bawa gitu di situ gitu. Nah, karena kita kan kelebihannya mungkin karena kita itu pernah belajar gitu ya, punya ilmu itu. Nah, kita coba manfaatkan ilmu itu untuk orang banyak itu bisa mendapatkannya juga gitu. Bukan hanya di diri kita gitu kan. Nah, jadi itu biar ilmunya juga nggak mubazir buat diri sendiri, nggak serakah gitu ya. Betul, bisa betul dibagikan banget. buat orang lain. Betul banget. Nah, itu konsep yang selama ini selalu saya pegang gitu. Jadi ketika kita punya ilmu, maka kewajiban kita itu untuk memberikan ke orang lain agar orang lain bisa mendapatkan manfaatnya juga gitu. Jadi buat apa kayak misalkan kita kuliah atau belajar gitu ya, punya gelar tinggi-tinggi tapi nggak bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu rasanya kayak ada yang kurang gitu loh. Gitu. Bener banget tuh, kayak di meme di medsos ya, kayak ibaratnya kan ada pohon tuh, walaupun pendek itu bisa menaungi banyak orang, tapi ada juga pohon yang tinggi tapi nggak naungin siapapun. Yes, betul. Cuman sebatang doang gitu. Iya, betul. Betul. Menarik nih. Jadi dulu tuh emang awal mula mengenal ekspor itu dari sekolah ekspor ya, dari studi independen ya. Betul. Terus kok bisa sih tertarik dengan dunia ekspor nih? Kenapa nih Bang? Nah, ini menarik pertanyaannya nih. Jadi teman-teman tuh sering nanya, Bang, kenapa Abang jadi sering banget ikut kegiatan bisnis, atau kenapa Abang jadi kayak orang yang semangat terus kalau ngomongin bisnis gitu ya. Sebenarnya latar belakang saya itu dari keluarga pengusaha. Jadi ayah sama ibu itu punya usaha di Kalimantan Tengah ya. Punya usaha toko baju, ada walet juga. Nah, mungkin waktu dulu itu didikan orang tua itu dia selalu ngomong terkait tentang bisnis gitu ya. Ngomong tentang bisnis gitu. Akhirnya waktu saya kecil, waktu MTS ya, MTS itu saya di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru. Saya itu melihat teman-teman pondok itu kan dia nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Saya beli barang ketika libur itu di luar, beli barang banyak gitu ya, kayak misalkan mie atau kopi gitu ya. Saya stok gitu. Saya ambil untung 500 gitu. Dari situ saya mikir, wah,
enak juga ya kalau punya penghasilan sendiri gitu, untung gitu kan. Nah, mindset saya itu udah kebentuk di situ, dari pondok itu kebentuk. Wih. So akhirnya itu berjalan tuh sampai saya lulus di pondok ya. Terus saya lulus pondok sekitar tahun 2013 atau 14 ya. Saya SMA-nya di SMK Farmasi lagi nyambung. Nah, waktu di SMK itu saya itu bahkan sempat jualan ini juga. Kita bikin agar-agar puding itu ya. Agar-agar. Puding. Kita taruh di kantin gitu. Hmm. Jadi sering banget aku sama temen-temen itu kayak menggagas, "Ayo kita jualan yuk ini," gitu. Jadi kita tinggal nunggu aja ininya udah laku berapa Bu, ininya kita ambil persennya gitu kan. Waduh. Nah jadi kayak mindsetnya udah kebentuk dari itu gitu. Nah akhirnya aku berpikir aku pengen nih kayak orang-orang juga punya bisnis yang bukan hanya apa ya istilahnya skalanya kecil gitu. Tapi kan aku juga mesti harus cari cara kan untuk ke situ. Nah, akhirnya aku banyak belajar, oh ternyata jadi pengusaha yang gede itu nggak gampang gitu. Gampang. Karena aku udah ini kan kayak ini kayak jualan biasa aja itu susah banget Jar, kayak Itu yang skala kecil Mas iya kan ya. susah Skala banget kecil, kan ya. gitu, apalagi skala gede. Nah, akhirnya tertarik tuh, penasaran di situ. Saking penasarannya itu akhirnya aku coba lihat-lihat kayak sukses story orang-orang gitu ya. Oh kayak gini cara-caranya gitu. Sebenarnya ya ini yang menariknya kalau menurut aku ya. Kalau kita hanya menonton video-video orang yang sukses story-nya atau tips and trick gitu ya. Itu tidak begitu ampuh ya kalau menurut aku tidak begitu ampuh. Enggak nancep gitu. Ya, karena kita nggak melakukan secara langsung, real gitu. Oh, jadi Karena banyak belajar ketika kita bisa gitu ya untuk merealisasikannya itu. Tapi kan tentu sebelum kita merealisasikan itu harus punya ilmu kan. Agar apa? Agar ketika kita melakukannya itu kita bisa meminimalisir resiko-resiko tadi. Nah, bener banget sih. Itu. Biar nggak tersesat di jalan juga ya ntar ya. Yes, betul banget. Nah jadi banyak sih prosesnya panjang gitu ya. Sampai akhirnya di kuliah itu waktu S1 aku itu ikut PKM kewirausahaan. Kita lolos didanai sekitar kurang lebih sekitar 5 jutaan lah ya. 5 juta modalnya. Kita bikin itu namanya nama brandnya Lupakan. Lupakan. Iya. Orang-orang bikin merek itu biar diingat. Ini malah Iya, buat lupakan. dilupakan. Jadi Gimana tuh gitu? itu persisnya tahun berapa ya aku lupa, sekitar tahun 2006 enggak 2018 ya 2018an. Aku bertiga sama tim itu yang perempuan almarhumah. Kemudian yang satunya itu senior aku 2017 ya di angkatan. Nah jadi gini ceritanya itu kita itu ngelihat bahwa di kampus itu kan ada perlombaan PKM nih. Kita punya ide gitu ya. Kita pengen realisasikan. Nah, akhirnya kita bikinlah proposal, kita bikin anggaran-anggarannya gitu ya. Oke, fix kita mau jualan makanan nih. Makanan tapi dengan bahan dasarnya itu dari ikan karena kita dari Fakultas Perikanan gitu kan. Kita mau angkat gitu. Akhirnya kita discuss Lupakan itu sebenarnya singkatan dari lumpia ikan patin gitu. Oh, lumpia ikan patin. Iya. Berarti emang bukan buat dilupakan. Iya, emang gitu. biar diingat aja. Jadi kan kita kemarin itu sempat ini ya untuk bikin brand itu kita mikir discuss ke teman-teman itu waktu di tahun 2018 itu memang bikin merek itu yang agak-agak aneh itu dia cepet boomingnya gitu kan. Oh iya sih bener sih, unik sih, salah satu yang bikin bisnis itu bisa bersaing sama kompetitornya itu ya karena dari segi keunikannya itu ya. Yes, bisa exactly. bisa dari value yang ditambahin atau simple dari namanya aja itu Yes, udah termasuk betul. ya. Betul banget. Nggak usah jauh-jauh deh. Yang sekarang lagi booming gitu ya, es krim. Kalau kesebut es krim pasti teman-teman tahu kan. Yang lagi booming nih, gitu Ayo kan. silahkan yang merasa terkenal silahkan drop sponsornya di sini Ya, ya. boleh banget tuh. Iya. Ya, Iya. udah. Jadi itu kenapa kita dapat lupakan itu panjang sebenarnya prosesnya. Kita ngelihat apa namanya tren itu tadi. Jadi itu kenapa selalu Jar ketika aku sama temen-temen di sekolah ekspor itu ya yang menjadi mente itu aku selalu bilang
kalian harus lihat persepsi orang sekarang itu mereka mindsetnya kemana gitu. Karena kalau kita mau berbisnis itu, kalau kita nggak bisa melihat tren, kemudian nggak bisa melihat peluang yang dibutuhin orang itu, kita asal bikin bisnis aja, aku yakin dia nggak akan lama gitu bisnisnya. Akan mungkin cepet booming gitu ya, misalkan manajemennya bagus. Cuman nanti orang akan bosen kalau semisal dia memanagenya nggak bener gitu ya. Nah akan kayak apa ya? Wah udah biasa lah ini gitu. Nah itu ada pelajarannya, itu strategi-strategi yang harus dipakai gitu ya. Nah itu juga banyak pelajaran dari sekolah ekspor itu ya, untuk nge-create satu produk itu yang benar-benar produk itu bisa bertahan gitu ya, untuk bersaing di pasar yang sekarang kan pasar global gitu ya. Wah itu sangat ini ya, banyak sekali pelajaran penting yang sudah didapat dari situ. Nah akhirnya Banyak lebih advance ya persaingannya ya. yes Kalau di betul. Indonesia kan cuman sesama warga Indonesia, tapi kalau di global ekspor itu Wah satu dunia, iya. kita dibabat sama satu Iya, dunia ya. heeh. Nah, jadi menariknya ekspor Menarik itu nih. mungkin teman-teman kalau mindsetnya ekspor gitu ya, kirim produk ke luar negeri gitu kan. Nah, sebenarnya nggak sesimpel itu gitu. Ah, simpel itu. Kita itu kalau bicara ekspor itu kita bersaing di dalam negeri sesama teman-teman juga. Misalkan nih, gue mau ekspor kelapa gitu ya. Fajar juga mau ekspor kelapa. Nah, Nah, itu gimana kita tuh? sesama negara aja nih bersaing gitu. Belum lagi kalau kita bicaranya nanti untuk bersaing dengan negara-negara lain gitu. Yang penghasil kelapa nomor satu ya. Iya. Kayak Nah, gitu jadi ya. makanya saya selalu bilang ke teman-teman itu, kalian coba lihat misalkan mau ekspor kelapa gitu ya. Negara mana saja yang penghasil kelapa terbaik gitu ya. Katakan misal ambil 10 negara gitu. Negara misalkan Thailand apa dan Taiwan, ya. sebagainya gitu ya. Kita klasifikasi ini. Harganya nanti kita ini lagi, biar nanti bisa nggak kita menyaingi dari negara-negara ini. Kualitas kita kayak gimana gitu. Jadi perencanaan bisnis plan-nya itu benar-benar harus detail dan itu harus terukur dengan baik gitu. Oh. Karena gini Jar, ini yang menariknya adalah kalau di Indonesia ya, di setiap daerah itu harga itu pasti akan berbeda-beda. Kayak Setiap contoh daerah. ya, aku dari Jawa gitu ya, untuk kirim barang ke Jakarta, mungkin harganya sekitar berapa ratus juta gitu ya. Tapi kalau misalkan barangnya ada di Pulau Sumatera atau di Pulau Papua deh. Papua, Itu wah pasti itu mahal. pasti beda kan. Ah. Nah itu juga kenapa kita harus mikirin nih, kita ngambil supply barangnya ini dari mana gitu, untuk pertimbangan harga tadi Jar. Emang itu tempat pusat distribusinya, misalnya endpointnya dari Indonesia tuh dikirim ke luar negeri tuh di daerah mana sih, Bang? Nah jadi biasanya ya tuh untuk teman-teman yang dia itu sudah pemain gitu ya, dua pelabuhan yang biasanya terkenal Wah, di betul. Surabaya Surabaya. sama di Jakarta biasanya. Merak gitu ya. Betul banget. Nah, jadi kita itu selalu pertimbangkan di situ untuk biaya harganya. Nanti ketika sudah kita kalkulasi gitu ya, kita harus lihat dulu produk biasanya harga yang dijual misal di platform internasional di Alibaba gitu ya. Harga berapa ton gitu ya, berapa nih dia jual dengan harga ini, apakah negara tersebut yang ngejual itu lebih murah dari kita gitu ya. Karena ketika lebih murah ya otomatis kita udah kalau bersaing dari harga gitu. Ya negara yang mau mau beli produknya itu ya mereka akan mikirkan untuk beli yang mahal gitu. Yes. Nah, itu salah satu strategi yang yang harus dipertimbangkan kalau mau ekspor gitu. Karena bicaranya kan global, internasional kan bisnisnya. Nah, makanya saya selalu sarankan untuk teman-teman yang dia itu baru mulai gitu ya. Untuk teman-teman yang baru mulai ekspor itu, banyak-banyaklah teman-teman itu untuk mencari jaringan koneksi. Mencari jaringan koneksi. Koneksinya Yes. ini dalam hal apa nih? Apakah sesama partner di dalam negeri apa koneksi Nah, di luar, Pak nih? ini menarik nih. Jadi sebelum kita untuk mencari koneksi keluar, Jar, kita harus kuat dulu base-nya di dalam gitu. Ini kayak contoh saya ya, saya bercerita sedikit. Saya sebelum punya koneksi keluar, saya itu
udah kuat koneksi senior-senior di dalam gitu. Karena ikut komunitasnya Ya, sekolah ekspor gitu ya. ikut komunitas, ikut pelatihan atau ikut organisasi kewirausahaan gitu ya. Makanya saya selalu sarankan untuk teman-teman, kalian ketika bikin produk kalian apa, ikuti asosiasinya atau komunitasnya. Biasanya tuh, kalau GAPMI itu kan gabungan produsen makanan minuman Indonesia. Kalau di GAPMI itu kan mereka linknya sudah internasional gitu. Dan pemainnya juga pasti pemain orang-orang yang top-top kan. Nah, artinya ketika kita berada di circle itu, kita akan kebawa juga gitu. Ketika kita mau apa gitu ya, kita ngomong komunikasi sama senior-senior, nah mereka lah yang akan jadi kunci kita. Barangkali misalkan mereka lagi dibutuhin nih, kayak perusahaan mereka katakanlah lagi butuh produk ini, mereka akan share tuh, teman-teman ada produk ini enggak, saya ada permintaan nih di luar negeri ini dari situ. Dari Nah, situ bisa kerjasama juga. yes, betul banget. Itu kenapa orang nggak ngelihat ke sana pentingnya koneksi itu. Karena kadang-kadang ini ya, kalau orang baru dia hanya fokus orang baru di sini maksudnya orang yang baru untuk memulai ekspor dan baru punya produk ya. Karena dia hanya fokus untuk memperbaiki internalnya. Tapi dia untuk menjejaring keluar untuk ininya dia belum begitu lihai gitu ya. Nah, itulah kenapa kadang-kadang lama gitu untuk menembus pasar ekspornya gitu. Di satu sisi juga produknya yang memang harus diperbaiki. Kadang-kadang kan karena produknya juga yang kurang bersaing menarik gitu kan, ya, kurang menarik gitu tadi. Nah, ini kenapa saya selalu sarankan ketika teman-teman membangun koneksi itu, bangunlah di dalam negeri dulu gitu kan. Deketinlah senior-senior yang mereka itu udah pernah ekspor, udah banyak itu ya linknya ya. Kalau saya sih ya, karena saya beberapa banyak teman-teman dari mentor-mentor senior ya, ketika mereka butuh gitu ya, mereka selalu tanya ke saya, Sadam gitu, kamu ada ini nggak produk kopi nggak? Ini saya lagi ada permintaan nih gitu. Ini salah satu mentor saya Dr. Maya Puspita ya. Dr. Maya Puspita. Beliau itu punya perusahaan ini ekspor rumput laut di Jakarta Selatan ya. Rumput laut komoditi atau produk olahan juga nih bang? Komoditi dia, rumput Komoditi. lautnya kering dia, yang raw material. Jadi saya itu deket banget sama Ibu Maya itu ya. Jadi Ibu Maya cukup terkenal ya. Dia juga riset di bagian ini ya di Universitas Unpad kalau nggak salah riset. Karena dia itu pernah dulu kuliah double degree ya, S3-nya juga ini di Prancis gitu. So kebayangkan maksudnya kalau pendidikannya udah pernah di luar negeri pasti banyak linknya kan di mana-mana gitu kan. Itu dari pendidikan tok kan. Belum lagi di dunia bisnis gitu. Dia kan aktif untuk ekspor di Tunisia gitu ya. So keren juga ya dia iya. riset juga bisnis gitu betul udah banget. itu padahal sama-sama butuh fokus yang gede tuh. Iya, makanya Keren aku banget terinspirasi dari beliau Jar. Jadi beliau itu kan apa ya, udah kayak aku anggap mentor, kayak kakak juga, kayak ibu juga gitu. Jadi beliau itu masih muda ya, menurut aku masih muda banget gitu. Pokoknya kayak kakak aku lah gitu ya ininya. Jadi aku sering kalau semisal sama Ibu Maya itu cerita terkait akademik, terkait bisnis gitu ya. Bahkan beliau tuh nawarin aku untuk bikin lah ini bisnis, saya ada ruko gitu di Jakarta gitu kan. Tapi saya bilang, aduh ini tesis aja masih belum ini Bu gitu. Iya kebagi Jar. Seandainya aku punya sumber daya yang ini kan, wah bisa lah aku gitu. Jadi itu pentingnya koneksi tadi Jar. Jadi ketika kita apa ya sudah punya circle ini tadi, maka kita akan tumbuh juga bisa berada di lingkungan yang bisnis juga. Semakin terpacu Betul, juga. betul Dari koneksi pun kita bisa menemukan mentor ya bang. Yes. Dan mentor itu biasanya yang mempercepat akselerasi Yes. kita dalam bisnis kita ya. Betul. Nah Betul buat banget. teman-teman yang mau berkoneksi sama Bang Sadam, boleh bang Siap. IG-nya? Ya teman-teman kalau mau ini ya silakan follow IG aku Husein.msi. Husein.msi. Iya. Pakai Husein.msi ya. Nah, Husein.msi. Nah, terus ini bang, aku tertarik nih sama, kan biasanya kan orang tuh mikir kalau ekspor itu berupa komoditas ya bang, kayak misalnya ya kelapa tadi atau olahan kelapa yang batok kelapa itu yang kayak jadi areng tuh apa namanya?
Briket. briket ya, kayak itu kan yang terkenal kan. Tapi kok abang tuh bisa jual malah produk yang spesifik ya kayak sambal Yes, gitu. Emang beneran bisa abang, dan gimana sih teknisnya, berapa kuantiti minimal yang harus yang diperlukan gitu. Terutama buat teman-teman nih UMKM yang produknya udah meraja ya di Indonesia terus pengen pergi keluar nih. Gimana sih bang itu teknisnya bang? Nah ini menarik ya teman-teman. Ini sering juga ditanyain setiap kali saya ngisi beberapa kelas gitu ya di sekolah ekspor. Bang, apa nggak susah gitu untuk kita yang baru mulai gitu ya, punya produk kita jual gitu ya, produknya itu olahan gitu. Kebanyakan kan biasanya yang raw material belum diolah kan. Yes. Jawabannya adalah susah nggak susah. Susah nggak susah? Nah, kenapa jadi ku bilang nggak susah? Ada faktor banyak yang menentukan itu ketika orang berbicara susah. Pertama dia minim ilmunya. Ilmu, ya, ya. Sumber dayanya juga nanti akan mempengaruhi ini cepat apa enggaknya dan bisa apa enggaknya untuk ekspor itu. Okay. Kenapa aku bilang sumber dayanya? Kalau kita bicara lebih dalam ya, sumber daya ini kan misal nih Pajar, aku sama katakanlah kita berdua kita mau ekspor produk, tapi kita nggak tahu nih untuk ilmunya untuk bikin produknya standarnya kayak gimana, kemudian kemasannya kayak gimana untuk ke negara, katakanlah kita mau ke negara Korea. Jadi setiap negara itu pasti mereka beda-beda ininya. Kebutuhannya, yes, penginannya kebutuhan juga. dari segi produknya kayak gimana kita menyesuaikannya gitu. Kita nggak mungkin ngasal bikin produk kan kalau mau masuk ke negara ini terus kita bikin aja sama di Indonesia, nggak mungkin. Karena pasti dari lidahnya aja udah berbeda. Nah, di sana kita harus pahami gitu. Kita harus bagi tugas nanti. Misal nih, Ana yang bagian riset, Pajar yang bagian misalkan dia nyiapin untuk bahan-bahan produk-produk yang kayak gimana aja sih yang bisa dimasukin gitu produknya, lidahnya yang masuk ke negara ini gitu. Itu hanya bagian dari ini aja, kecil itu aja. Belum lagi nanti kayak dari segi kemasannya kayak gimana sih dari segi kemasan di Korea itu yang masuk di otak mereka ketika kita jual. Oh, ini produknya nih dari Korea gitu. Pasti kayak kita itu bikin mindset mereka itu, oh ini bukan produk yang dari Indo gitu. Jadi kayak pernah gak teman-teman lihat Silver Queen deh? Silver Queen. Ya. Nah, aku dulu aku ngira Silver Queen itu adalah produk dari luar negeri. Ya sama sih bang. Iya sama. Kan? Iya kan? Nah, ternyata produk lokal guys. Iya. Keren. Itu ilmu itu yang kadang-kadang tuh nggak ada kan orang, dan akhirnya itu juga yang makanya tadi menjadi tolak ukur untuk susah nggak susah tadi. Nah, ketika kita paham pasar di negara yang mau kita tuju gitu, itu akan gampang nanti. Nah, tentu ini ilmunya banyak banget yang harus teman-teman siapkan gitu. Salah satunya didapatkan dari berkoneksi dengan orang-orang yang berpengalaman. Nah, itu kenapa tadi aku bilang koneksi itu penting banget, Jar. Penting banget itu koneksi itu. Karena kadang-kadang itu kita hanya melihat koneksi itu hanya sekedar apa ya, kepentingan, bukan kebutuhan yang gue bener-bener butuh nih, gue butuh ini. Jadi gue itu dulu memang orangnya selalu ini ya, ngelihat koneksi itu untuk gue butuhnya seperti apa sih ini untuk mendorong bisnis gue dalam hal apa nih, dalam ini kah, dalam marketing kah, dalam strategi ini kah, dalam apa gitu. Jadi setiap mentor senior gitu ya khususnya, mereka itu sebenarnya punya berbagai pengalaman yang sudah jam terbangnya itu bisa bisa mempercepat kita, Jar. Karena jam terbang itu penting banget gitu. Makanya kan kalau kata-kata orang itu, kita nggak boleh menghilangkan orang tua karena mereka itu pengalamannya lebih banyak dari kita gitu. Walaupun yang muda-muda mungkin lebih update, lebih oke gitu ya. Tapi tetap aja mereka itu lebih piawai karena pengalamannya itu. Mereka lebih melihat untuk resiko dan ininya tuh lebih tepat gitu. Nah, karena pengalaman itu tadi, Jar. Bener, ibaratnya anak muda itu kayak gasnya. Yes. Orang tua tuh kayak rem gitu ya. Nah, ngerem. Nah, betul banget. Jadi makanya gue di dalam selama belajar bisnis itu kayak banyak banget sih ilmu yang gue dapat, terutama bagian itu tadi ya. Kayak kita nyiapin produk untuk ekspor tadi itu nggak semudah kayak udah kita bikin aja terus jual gitu.
Wah, itu jangan-jangan nanti berapa lama gitu ya, nggak jalan lagi bisnisnya Iya, gitu. malah rugi. Iya, heeh, gitu. Itu dari segi produk Jar, untuk kita bisa jual ke luar negeri itu prosesnya panjang gitu. Nah Nah itu kan ketika tapi itu yang susah-susah ya bang. Tapi iya, kan kita biar kita nggak mental block nih kan. iya, Masa ekspor susah gitu sih. Yang gampang dong bang. iya. Apa nih yang apakah memungkinkan gitu bagi UMKM gitu untuk ekspor? Iya, sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan. Gimana? Jadi sekarang itu kalau di pemerintah, sedang emang lagi solid-solidnya nih untuk menggaungkan produk-produk UMKM ini untuk mengglobal gitu ya. Saran saya sih untuk teman-teman UMKM ya, yang pertama harus update ilmu. Update ilmu ya tadi. Karena kalau jadi pengusaha itu nggak mau untuk mengembangkan bisnisnya, mengupdate ilmunya, nggak mau mencari koneksi lebih luas, nggak mau ikut-ikut program pemerintah, itu akan lama Jar. Untuk berkembang itu akan lama. Sama yang dibilang Abah Ipul, beliau ingat nggak? Beliau cerita merintisnya gimana? Oh ya, not Abah Ibu itu wakif dari Sahabat Subuh ya. Yes, betul. Dari Yayasan Sahabat Subuh itu beliau ada wakifnya. Ya gimana tuh bang ceritanya? Aku ingat banget yang diceritain Abah Ipul, kata beliau kan, dulu kita bikin bumbu ya, yang diceritain kemarin bumbu masak gitu. Yes. Abah Ipul bilang dulu kita merintis dari nol gitu ya, dari kebutuhan-kebutuhan apa keripik ya, keripik-keripik gitu, dengan berbagai rasa. Beliau ikut coba sertifikasi produknya, ikut pameran-pameran, kemudian dapat penghargaan, pengakuan-pengakuan. Artinya apa? Penghargaan, kemudian sertifikasi, kemudian ikut program-program pemerintah itu penting untuk apa? Untuk kepercayaan dan memberikan kualitas pada produk kita. Nah, itu nanti hubungannya sama trust konsumen dan customer untuk orang yang membeli kan. Nah, itu nanti akan ada hubungannya juga untuk ke jaringan. Biasanya orang-orang yang suka ikut program-program dari pemerintah, mereka akan di-match-kan dengan orang-orang pembisnis juga, bahkan pembeli-pembeli dari luar negeri. Nah, itu kenapa kemarin Abah Ipul sempat mention ini produk produk bumbu beliau itu kalah dari saingan harga kan sama negara apa beliau kemarin bilang. Ya, itu Akhirnya India atau Mesir itu iya, ya. India, kalau nggak India Mesir. Akhirnya beliau nggak bisa untuk ekspor kan karena harga di kita lebih mahal gitu. Iya sih, padahal Indonesia tuh negerinya rempah yang berlimpah ya, padahal Iya. ya. Jadi, nah ini Orang nanti kalau bisa gitu dibahas ya. ada korelasinya dengan ini quantity produksi Jar, Quantity. sama teknologi. Nah, itu. Makanya sekarang pemerintah itu kan lagi katanya tuh lagi pengen investasi investor mengget investor sebanyak-banyaknya untuk dalam hal pengembangan teknologi gitu ya, macam-macam dari pariwisata juga. Nah, semoga ini juga sih nanti ke depannya bisa membantu UMKM itu untuk punya industri lah yang ketika mereka produksi skala besar akan menekan harga kan. Nah, di situ harapannya. Kenapa Cina nih, kita singgung sedikit Cina ya. Kenapa Cina itu bisa jual produk itu dengan murah Jar? Karena mereka produksinya secara industri Masif banyak masif. gitu ya. Semakin Menekan banyak harga. produksi, semakin sedikit biaya produksinya. Betul ya. sekali. Oke. Nah, itulah kita sekarang yang belum cukup bisa. Wah, Itu PR banget. Jadi economics of scale ya. tantangan di Indonesia tuh itu sangat ini sih kalau untuk pembisnis pengusaha itu apalagi UMKM itu. Makanya kadang bisa nggak sih Bang UMKM ini bisa gitu, bisa dengan apa? Dengan tentunya effort yang lebih ya, effort yang lebih tadi karena kita harus dari produk kita harus bisa bersaing tadi, dari harga kita harus bisa juga menyesuaikan. Tapi unik nih Bang, itu kan bicara soal komoditas yang mana erat kaitannya sama kuantitas nih. Tapi ini ada studi kasus nih kayak, Abang tahu ini mainan figur anime di Jepangan tuh? Apa itu? Atau Gundam? Ya Gundam ya. Gundam yang kecil-kecil tuh. Heeh. Itu kan spesifik banget. Hmm. Dan itu kita beli tuh bisa dari luar negeri gitu loh. Yes. Satuan Hmm. itu harganya bisa sampai 2 juta, 1 juta gitu. Hmm. Nah kalau yang
kayak gitu aja bisa, apakah dari kita Indonesia juga bisa kayak gitu? Misal nih, mungkin UMKM ada yang jualan produk kerajinan tangan nih Bang, Mm. kan unik banget Nah, itu sangat spesifik. Bisa nggak sih kita tuh ekspor satu aja gitu? bisa dong. Satu ke luar negeri gitu? Bisa dong, Bisa? bisa. Nah, ini menariknya di zaman teknologi, Jar. Zaman teknologi sekarang, karena pasar itu sudah terbuka lebar ya, zaman sosial media. Ketika kita marketingnya di sosial media atau di marketplace atau di ini itu bagus manajemennya gitu ya, maka untuk berjualan satu produk, dua produk, tiga produk itu nggak ada masalah. Oh, nggak Cuman nanti masalah. diatur dengan pembayaran internasional. Biasanya pakai apa? PayPal, PayPal terus atau pakai biasanya kalau ini Mastercard kalau kita bisa kan, terus Visa gitu kan. Nah, nanti itu harus teman-teman yang pengen jual satuan kayak gitu bisa dimasukin platform-platform internasional. Misal kayak Amazon gitu ya. Alibaba juga gitu Alibaba ya. juga. Nah, kan yang nggak tahu di UMKM itu adalah mereka itu kebanyakan kendalanya adalah di pemasaran, kemudian kuantiti produksi. Pasti merata itu permasalahannya. Sama manajemen untuk keuangannya, pendataan keuangan itu tadi. Nah, ketika misalkan nih orang-orang yang kayak misalkan mahasiswa-mahasiswa diterjunin untuk menyelesaikan masalah itu, wih, itu akan banyak sekali terbantu orang-orang UMKM itu. Pertama di dunia digitalisasi di sini, mestinya ya kita itu ini salah satu saran saya ketika saya kemarin itu ngomong di kelas, saya bilang mestinya teman-teman yang punya ilmu di teknologi yang sekarang sudah belajar ini, teman-teman lah yang punya inisiatif kayak aku tadi Jar. Teman-teman yang punya inisiatif untuk merangkul UMKM itu. Karena mereka itu nggak tahu Jar untuk registrasi di platform internasional kayak gimana pembayarannya ini nggak tahu mereka. Belum Mereka sampai udah males informasinya. banget untuk bukan males ya, tapi tidak ada gairah untuk itu gitu. Ya Mereka udah. kalau berjualannya oke-oke aja. Ya udah deh kalau sama aku kata bapak atau ibu itu ya. Ini produk aku bikin, kamu mau jual kemanapun, oke gitu. Pasti mereka kayak gitu. Mereka tuh ini barang gitu. Jadi kamu jualin mau ke internasional kemana, aku setuju gitu. Pasti mereka kayak gitu. Nah disitulah PR kita untuk gimana kita itu bisa gitu untuk apa ya namanya menjembatani mereka lah untuk berkembang gitu. Karena ini menarik ya kalau produk-produk yang kayak handicraft gitu ya. Handcraft. Handicraft gitu ya. Itu produk-produk yang kalau di Indonesia itu sangat bernilai tinggi kalau dibawa ke luar negeri. Karena apa? Kerajinan itu kan seni itu. Ada nilai seninya, ada sentuhan-sentuhan yang memang itu dihargai kalau di Eropa, kalau di apa di negara-negara maju gitu ya. Iya. Itu sangat bagus gitu ya. Kayak teman-teman aku biasanya yang ini kirim rotan gitu ya, yang sudah jadi gitu. Ini barusan ada teman aku dari ini juga dari Jawa, daerah kota mana aku lupa gitu. Dia habis ketemu sama UMKM, jadi dia itu kan sering memasarkan produk handicraft, rotan, tas dan lain-lain itu. Dia by custom. Jadi negara-negara yang mau membeli itu dia mau produknya kayak gini nih, siapin dari kalian, kirim berapa banyak gitu. Nah, itu bisa kayak gitu Jar. Dengan apa? Dengan cara marketing online-nya tadi dengan baik gitu ya. Tentu itu yang sangat ini. Makanya setiap kali teman-teman di sekolah ekspor itu saya selalu sarankan kalian gitu ya. Ketika mau untuk berbisnis internasional, kalian harus punya website. Website. Karena itu sarana marketing. Kayak misal nih ya, kita ketika terkumpul di grup yang circle-nya pengusaha-pengusaha, yang kelasnya bukan hanya domestik, bukan hanya Indonesia, tapi di luar negeri juga ada gitu. Pasti kita akan share kan untuk produk-produk kita itu untuk memperkenalkan kan share. Ya kita share dengan melalui website itu, sosial media gitu. Kita sering ikut kayak misalkan ada Zoom kewirausahaan atau ada Zoom yang diadakan sama pemerintah atau ada acara biasanya di JIS Expo Jakarta tuh banyak acara. Nah, ini salah satu kegiatan yang nanti itu di tanggal 20 berapa ya? Dia tanggal 20 sampai 23 hari deh pokoknya. Di hallnya di Jakarta itu
Kebetulan saya Offline ya? Offline. offline. Oh. Kebetulan saya juga ikut gitu. Itu bisnis ini coloring. Jadi kayak pewarna-pewarna yang sekarang itu yang untuk ramah lingkungan lah dan lain sebagainya nanti akan dibahas di sana gitu. Nah, dengan acara-acara yang kayak gitu Jar, itu kan kelasnya internasional. Ya. Jadi kita akan ketemu sama orang-orang yang mereka itu mindsetnya juga bisnis keperluan gitu kan. Tapi mengglobal bisnisnya. Yes. Oke. Nah itu kenapa kayak saya itu selalu share itu Jar kayak kegiatan-kegiatan kayak oh ini ada kegiatan bisnis nih gitu. Ayo teman-teman mente dari yang aku urusin itu ikut nanti kita ketemu di sana ya gitu. Nah kadang-kadang karena mereka itu kan sambil kuliah Jar ya. Sambil kuliah itu kadang-kadang bentrok, Kak aku nggak bisa nih, wah sayang banget gitu nggak bisa, padahal ini bagus banget loh gitu. Saya itu sering kayak ngedorong teman-teman itu untuk ayo ikut nih, kalau kamu malu nanti ngomong bahasa Inggrisnya nggak bagus gitu, nggak apa-apa kita sama-sama belajar gitu. Iya. Iya, itu yang aku dorong Jar sama teman-teman itu. Jadi ayolah nggak apa-apa, lebih baik kamu malu sekarang daripada kamu nggak bisa nanti untuk kedepannya gitu. Betul banget, setuju Harus banget. kayak gitu gitu. Tuh, jadi emang ada seorang pembicara tuh pernah bahas gini, apa sih kenapa orang India itu bisa sampai jadi CEO kayak perusahaan gede tuh kayak Google, Yes. terus apalagi yang lain ya, Apple itu kalau nggak salah ya, Yes. atau yang lain itu daripada orang Indonesia nih. Jadi yang paling beda antara orang India sama Indonesia itu orang India tuh kalau mau belajar itu nggak ada malunya, Iya. nggak punya malu gitu. Iya. Jadi misalnya mau berbuat salah pun mereka nggak bakal malu. Nggak kayak Indonesia kan orangnya nggak enakan gitu. Iya. Nanti kalau aku ngomong gini takut dijudge apa gitu, Iya. takut dinilai negatif sama orang. Itu ternyata ya. Nah, Bang. itu Bener ya? Jar, itu mindset anak-anak muda ini. Aku nggak tahu ya kenapa sejarah Indonesia tuh kayak gitu. Karena kalau kita itu nggak memberanikan diri, ya kita nggak akan menjadi orang yang pemberani dan nggak akan bisa gitu. Jadi kayak maksudnya gue ya jujur waktu pertama kali ikut kegiatan expo yang kelasnya itu nasional internasional itu, gue itu hanya sekedar CEO di perusahaan sambal udang yang masih kecil, tapi yang senior itu udah kayak pas datang ke sana Jar, itu orang pakaiannya rapi berjas gitu ya, woi top lah gitu kan. Jadi kayak maksudnya gue berbangga diri itu karena adalah gue berani nih, gue masih muda gitu kan, gue lihat yang datang di pameran-pameran sekelas kayak gitu itu pasti udah tua gitu ya, terus berjas pokoknya rapi lah intinya kayak gitu. Pakai jam tangan Rolex Iya, gitu. kayak gitu kan. jadi mindsetnya itu adalah ya kita kan nggak memandang dari segi luar gitu. Cuman kan kita juga harus menyeimbangi, maksudnya kalau di tempat yang memang kayak gitu ya kita juga harus bisa, jangan juga terlalu sederhana banget gitu ya kesannya. Ini harus bisa menyimbangi lah kayak gitu. Jadi jangan takut lah intinya kayak gitu. Kalau nggak dicoba gitu ya, mau sampai kapan kamu nggak pernah ikut pameran sekelas nasional internasional gitu ya, dan kamu nggak akan tahu rasanya ikut kegiatan itu, dan kamu nggak akan dapat jaringan koneksi itu tadi. Itu sebenarnya praktikalnya itu yang penting banget untuk dilakuin dan untuk menunjang koneksi, sumber motivasi juga nggak sih itu? Yes, betul banget. Jadi kayak kita tuh kayak seakan ngehack otak kita tuh kalau udah di sana tuh, oh iya, aku tuh ternyata udah kayak gini loh, Yes, udah sukses ini tuh, secara nggak langsung. Iya. Itu cara ngehack otak kita, teman-teman. Betul. Jadi termotivasi itu tadi Jar, betul banget. Jadi kayak sempet kayak aku misalkan ke acara-acara itu ya, aku kayak jadi di dalam pikiran aku tuh, wah someday nih gue yang harus ngomong jadi narasumber di depan nih gitu. Jadi kayak maksudnya wah gue nggak boleh nih kalau jadi hanya visitor doang gitu, pengunjung ini doang gitu, duduk dengerin mereka yang ngomong di ini. Wah gue pengen dong jadi ini gitu. Itu motivasi tadi bener deh. Nah ini ada nih pameran ininya kalau mau ya temen-temen ya nanti coba aku soalnya ini bagus Jar, karena dia ada juga nyantumin lambang IPB ya, kayaknya sih kerja sama IPB sih kayaknya. Oke. Menarik ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau ya tahu atau cari jejaring, bisa di acara apa Bang? Itu Bang?
Namanya acara IPMEC World MEC yang berkolaborasi bersama Plortex Indonesia. Ini akan ada kegiatan seminar dan technical presentasi free, gratis ya. Free itu. Yes. Ini ada beberapa topik menarik ya dan informatif dengan asosiasi dan para industri yang ada dalam pameran gitu. Ini untuk acara ruangannya di ruang seminar hal B2 G Expo Kemayoran ya. Ini dari jam 11 sampai jam 17.00. Tanggalnya tanggal 20 sampai 23 ya. Oke, G Expo Jakarta. Ya, catat teman-teman. Buat yang menonton setelah tanggal 20 sampai 23 ya, saya harap bersabar ya. Makanya stay tune di podcast Sahabat Subuh ya, teman-teman. Nah, jadi kan nanti kalau diringkeskan ibaratnya yang paling utama buat para UMKM atau pelaku usaha di Indonesia yang mau go ekspor itu yang pertama cari ilmunya. Yes, betul. Dan perbanyak koneksi. Yes, gitu ya. itu penting banget. Jadi yang tadi itu kita tuh bicara soal general aja teman-teman. Jadi kalau mau memperdalami lebih dalam entah dari marketing, segi operasional bisnis, yang buat menunjang bisa ekspor, silahkan nanti tanyakan ke Bang Sadam lewat IG-nya yaitu husein.msi. Yes, betul. Nah, pertanyaan pamungkas to the bone. Apa itu? Value apa sih yang mau Bang Sadam kasih, yang mau Bang Sadam bangun melalui kegiatan ekspor? Kalau bicara value ya, saya itu sebenarnya punya cita-cita tuh gini Jar. Saya tuh pengen gitu ya, nanti itu punya bisnis perusahaan, tapi bisnis perusahaan ini bukan hanya untuk saya, tapi saya juga punya semacam pelatihan untuk ekspornya itu. Jadi di satu sisi saya punya bisnis itu, kemudian saya punya pelayanan bisnis ini yang niat saya itu nanti saya gratiskan gitu. Untuk nanti kalau orang-orang UMKM mau, sok kalian join ke sini, nanti kita buka aksesnya gitu. Kita buka aksesnya, kita buka jalannya gitu. Selama ini kan Jar mereka UMKM ini ya, itu kan kalau mau ikut kegiatan pemerintah, mereka mesti dikurasi. Itu dikurasi, seleksi dulu ya. Seleksi dulu di dalam negeri. Produk-produk apa aja yang kiranya bisa gitu ya untuk mereka jadikan binaan mereka. Contoh kayak di dinas-dinas biasanya mereka punya binaan produk ini gitu ya. Nah itu kan ada orang yang pengen gitu ya, tapi mereka nggak bisa kadang-kadang. Nah di sanalah aku ngelihat kayak ini kayaknya perlu semacam untuk kita itu menyelesaikan problem itu, jadi semua orang tuh terbuka untuk siapa aja gitu, boleh gitu kan. Nah niat aku kenapa tadi harus punya perusahaan itu tadi. Nah dengan perusahaan penghasilan itu tadi yang untuk mendanai pelatihan gratis itu tadi gitu. Karena kan orientasinya bukan untuk komersial ya, yang membantu tadi. Niatnya tulus hanya untuk ngasih dampak kebermanfaatan lebih banyak gitu. Bagi Indonesia gitu. Yes, bagi Indonesia. Ini kan nanti dampaknya untuk jangka panjang untuk Indonesia lebih maju dan lebih ini juga ekonominya lebih berkembang ya. Betul. Nah itu yang mestinya kita harus ini ya punya mindset untuk kedepannya gitu. Nah itu nilai-nilai yang pengen banget aku create gitu ya. Mungkin setelah aku lulus S2 ini doakanlah ya semoga lancar gitu ya. Amin. Itu salah satu ini ya untuk kalau di bisnis gitu, untuk kerjaan-kerjaan kayak cita-cita lain ada lagi lah itu nanti rahasia. Oke ya, jadi value utamanya kayak filantropi gitu ya Bang ya, saling berbagi. Sebenarnya kalau aku pikir pakai otak kapitalis ya, kayak pelatihan itu sebenarnya bisa dikomersialkan juga. Betul. Dan itu sebenarnya next step dari sebuah bisnis gitu loh. Yes. Kan bisnis konvensional tuh biasanya cuma jual produk yang fisik gitu loh. Tapi kalau kita jualan produk entah kayak pelatihan gitu atau e-course atau e-book atau apa ya, produk yang sekali kita produksi tapi bisa kita jual berkali-kali. Yes. Itu sebenarnya untungnya sangat-sangat tinggi ya. Yes. Nah, menarik sih. Jadi gini Jar, aku bukan berarti
tidak setuju dengan orang-orang yang menjual jasanya. Ya sama dong. jadi Nggak setuju. jadi gini, sebenarnya ya itu karena aku ngelihat ada orang yang mau cuman mereka nggak punya kemampuan untuk ke situ gitu. Itu kan kasihan mereka yang nggak mampu, nggak bisa itu kan. Itu kenapa aku berpikir oh ini mestinya harus ada orang yang ini tadi memfasilitasi. eh, jadi gini, intinya kan aku kalau udah punya uang gitu, udah punya perusahaan yang udah bisa ngebangun dan mendanai untuk biaya pelatihan itu tadi. Ngapain lagi aku ngambil untung lagi gitu. Karena aku udah cukup lah gitu. Masya Allah. Mantap ini. Itu yang Perlu apa ya? diteladani ini. Aku mikirnya wah ini bukan saatnya lagi untuk nyari untung. Ini saatnya untuk memberi ya, memberi kebermanfaatan untuk bangsa lah kayak gitu. Itu yang aku pikirin gitu ya. Sama kayak mungkin ini ya, kayak beberapa pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia itu yang menjadi role model. Kayak mereka ngadain kegiatan-kegiatan pelatihan ekspor terus didanai sama mereka gitu. Bahkan diberangkatkan ketika untuk pelatihannya, misal ada pelatihannya di di Bali atau di mana, kayak temen aku ada dia kayak gitu. Siapa ya perusahaan, siapa ya aku lupa, yang ngadain gitu. Nah akhirnya itu bagus ya program itu. Jadi maksud aku mereka itu emang mengkader orang-orang eksportir untuk jadi eksportir gitu. Nah sebenarnya terus ini Bang, Indonesia di mata dunia itu gimana sih Bang dalam segi ekspor ya? Oke. Jadi gini teman-teman semua juga ya, Indonesia itu punya kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Itu yang perlu digarisbawahi dulu ya. Kenapa aku berani ngomong punya kekayaan sumber daya alam yang luar biasa? Jurusan aku kebetulan S2-nya ini ngomongin tentang sumber daya alam, khusus di laut ya. Wah, itu kalau di laut, Masya Allah itu potensinya itu bukan hanya dari perikanannya, tapi dari ekowisatanya, pariwisatanya juga itu luar biasa. Tapi sayangnya gitu ya, orang-orang di Indonesia itu masih belum untuk bisa mandiri untuk kita itu memaksimalkan, mengoptimalkan sumber daya alam itu. Ini kalau kita telisik lebih dalam ya, kayak contoh produk tadi, kayak yang bicara Pajar tadi, biasanya orang-orang Indonesia kalau ekspor komoditi gitu. Kenapa? Karena mereka nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. Ini bukan berarti mereka nggak bisa ya. Terpaksa mereka dengan komoditi itu karena untuk biaya produksi, biaya untuk beli teknologi, kemudian dari fasilitas transportasinya kurang memadai sehingga inikan waktu gitu ya dari supply chain-nya. Kadang kan kalau kita misal nih, aku lagi butuh produk, aku beli di daerah Jawa gitu. Posisi aku di Kalimantan, produknya ketika dikirim pasti nanti ketika lama itu akan mempengaruhi kualitas produk itu di perjalanan itu tadi. Nah, nanti kita kalau bicara lebih dalam tuh, wah itu dari segi waktu, dari segi biaya, dari segi kemudian dari segi kualitas produknya, teknologinya. Nah, ini yang masih kita belum begitu kuat base-nya. Ini juga PR. Coba seandainya dengan kita punya teknologi, punya transportasi yang memadai ya, itu bagus penataan manajemennya. Wah, itu Indonesia nggak usah lah jual-jual produk yang mentah, raw material, komoditi itu. Kita bikinlah produk sendiri. Katakanlah semua produk-produk made Indonesia. Kita ekspor produk. Wah, itu top negara kita. Nah, itu juga PR kita. Wah, itu jadi kita nggak tergantung lagi ketika orang lain butuh nih barang dari kita, lu beli barang dari gua yang udah jadi dong gitu. Kayak contoh HP Cina gitu ya. Cina nih, tapi mereknya nggak ada ya. Ya Cina. HP Cina gitu ya. Lu kalau mau beli HP ya beli aja ke gua gitu. Gua nggak mau untuk supply baterai. Kan kita baterai kita selalu ini ya. Di Makassar itu perusahaan tambang apa namanya? Baterai itu. Makassar. Apa ya? Lupa. Kurang tahu sih kalau. Pokoknya kita itu kan kalau untuk baterai kita juga komoditi. Kita yang kirim ininya supply ke Cina kemana gitu kan. Akhirnya jadi handphone ini gitu. Ini baterai ini dari Indonesia gitu. Nah itu kenapa kayak sempet
sebel gitu. Indonesia tuh kenapa sih nggak punya teknologi aja gitu ya, terus dia bikin produk sendiri, jadi orang-orang Indonesia nggak perlu beli produk Cina gitu. Ini jangan rasis ya, nanti bahaya nih. Kita nggak rasis Nggak kita. rasis ya, tapi ini hanya apa ya, mindset untuk kita itu biar lebih apa ya, lebih menghargai produk ketika kita bikin dari kita gitu maksudnya ya. Jadi teman-teman itu kenapa kita itu perlu ya untuk berpikir ke depan itu, untuk kita bisa berdikari di diri sendiri itu penting banget ya. Di kaki sendiri itu penting banget. Karena kita punya sumber daya tadi, emas kita punya di Papua. Apalagi litium ya, apalagi itu banyak kita. Kemudian perikanannya banyak kita. Selaut tuh. Wih, pertanian juga. Wah, Perhutanan juga banyak ya. Anak-anak IPB itu ahli-ahli pertanian, ahli perikanan. Wah, luar biasa itu. Kalau nggak usah jauh-jauh kita untuk ngambil produk-produk dari luar negeri kan. Udah bikin aja sendiri kita mah. Jadi nilai ekonomisnya lebih bagus gitu. Nah, ini PR nih untuk anak-anak muda gitu. Itu yang saya tuh kayak terpikir gitu ya, kalau kita bisa nge-manage, bisa berdikari tadi gitu ya, dalam hal memanfaatkan optimalisasi sumber daya itu, wah luar biasa kita. Orang-orang pasti beli produk kita nanti dari negara Cina, made in Indonesia. Kalau kita kan sekarang apa deh, di rumah kita made in China, made in China, made in Japan, made in Jepang, pasti itu. Iya kan? Kebanyakan kayak gitu ya. Kenapa nggak produk kita gitu ya? Mereka beli, mereka ngelihat made in Indonesia, wah itu top lah. Bisa nggak itu tantangan kita itu? Harusnya bisa sih. Bisa kan? Soalnya ya kembali lagi sih, secara bisnis, secara general pun, Yes. kalau kita bisnis komoditi biasanya emang margin yang didapetin tuh dikit gitu. Yes, betul banget. Nggak sebanyak kita bisnis produk yang spesifik. Yes, Yang betul. kayak misalnya ya tadi handcraft atau ya produk-produk penyelesaian masalah spesifik gitu. Iya, betul. Kayak betul. rendang gitu, rendang Iya. spesifik banget itu. Iya. Itu nilai jualnya tinggi kan Bang, Tinggi. di negara luar. Karena gini Jar, ketika kita bicara produk yang sudah diolah, yang udah jadi itu akan membuka lapangan kerja yang lebar juga. Ya, Uh-uh. baik di dalam maupun di luar. Yes. Kenapa aku bilang nggak gitu? Karena nih teman-teman ya, pernah nggak berpikir kayak kita kalau misalkan punya perusahaan, ada bagian marketing, ada bagian produksi, ada bagian apa-apalah banyak kan. Semua itu kan mereka digaji gitu. Nah, itu lapangan kerja kebuka di situ. Coba kalau bicara komoditi, ya udah ngumpulin satu tengkulak misalkan ya, udah kekumpul, udah produknya udah jadi, ya udah kirim gitu. Nggak ada yang produksi, nggak ada yang bagian ini, nggak ada bagian. Dari sebenarnya udah kelihat gitu. Secara kasat mata kan bisa gitu orang menilainya kan. Nah, artinya itu kenapa pentingnya itu tadi juga untuk produk yang sudah jadi itu tadi. Makanya saya selalu bilang itu Jar ke teman-teman yang mentenya saya bilang, teman-teman gitu, kalau bisa gitu ya, diusahakan bikinlah produk yang sudah jadi. Jangan yang belum jadi itu nanti dampaknya akan sedikit untuk orang-orang sekitar gitu ya. Ya itu tadi, karena di sana itu tadi ada nilainya di sana. Dan kita sibuk perang harga dengan Ya, gitu ya. itu dia. Makanya kadang-kadang tuh gini, kalau kita bicara kualitas ya, ketika produk kita itu harganya tinggi tapi kualitas kita bagus, kalau menurut saya nggak masalah kalau ada negara lain yang harganya juga di bawah kita gitu ya, dia bersaing tapi kita punya value kita sendiri, kita pede aja gitu. Nah, ini juga nanti ada persepsi bisnis lah dari berbagai sudut pandang lah ya. Kalau menurut saya, selagi marketing kita bagus, pelayanan kita bagus gitu ya, harga kita mahal, tapi kita tetap pede dengan ini gitu, it's no problem lah kalau menurut saya gitu. Kebanyakan teman-teman kan mikirnya, Bang gitu ya, membandingkannya gini, ini produk luar ini juga bagus Bang gitu, sama lah kualitasnya gitu, tapi harga kita itu lebih mahal sedikit Bang gitu. Nggak apa-apa aku bilang gitu, tapi kamu punya nilai value apa yang bisa kamu jual untuk mengalahkan mereka itu gitu, mengalahkan Untuk di sini. bersaing ya. Ya, untuk bersaingnya itu harus ada ada keunikan yang bisa mengangkatnya itu gitu.
Nah ini lagi bicara kalau persaingan dari harga nanti salah satu untuk mencari celah untuk tetap kita bisa menang itu. Makanya tadi ini balik lagi ke koneksi tadi. Ketika pasti nih Jar, orang-orang importir di luar negeri itu ketika mereka sudah jadi importir tetap gitu ya, misalkan katakanlah kayak mentor saya, dia udah kerjasama lama gitu ya, tahunan bahkan puluhan tahun mungkin ya. Ada kepercayaan itu ketika mereka mau nyari produk, mereka pasti ke mentor saya itu. Ketika mentor saya nggak punya barangnya, mereka akan minta ke saya. Itulah koneksi tadi itu. Walaupun harganya mahal Jar, tapi karena trust yang sudah kebangun itu, it's not problem. Kayak contoh deh, kamu makan di warteg ini mahal, tapi ininya enak, pelayanannya bagus dibandingin warteg satunya mahalnya sama, tapi pelayanannya nggak bagus, ini pokoknya ada yang Kurang minus gitu. higienis ya. nggak milih kan. Bener. Apalagi soal bisnis ya, trust Yes. itu penting banget. Kadang Betul. kita udah ngasih duit tapi ditinggal. Iya, tinggal kabur. Itulah yang namanya dibohongin itu Iya. rawan banget di bisnis ya. betul Dan sebenarnya aku tuh kayak berharap gitu loh, dengan banyaknya ekspor di Indonesia itu gaji standar di Indonesia pun juga naik. Yes, betul. Minimal betul. se-Singapura lah 70 juta gitu Iya ya. kan? Iya. Pernah tuh di medsos tuh kayak, pernah nggak lihat konten yang kayak gini? Menurut Anda berapa gaji di Indonesia? Itu ada orang nanya ke orang luar negeri gitu Yes, loh. ya. Ada orang nanya ke orang luar negeri di Amerika kalau nggak salah. Orang Amerika jawab, maybe sekitar 30 juta kayak gitu. No, 15 juta, 10 Iya, juta, iya. 5 juta. Terus jawab 3 juta. What the fuck? Gitu. Sampai ngomong gitu. Iya. Saking underpaid-nya Yes, di Indonesia lah. Iya, betul, aku pernah itu. Banget tuh. Itu miris banget sih. Jadi kayak aduh gitu. Berarti ya semoga dengan ekspor ini suatu saat bisa menjadi wasilah ekonomi di Indonesia berkembang ya. Oke nih, terakhir banget nih. Closing statement Bang. Closing statement. Oke. Jangan panjang-panjang Bang. Mungkin ini aja kali ya untuk teman-teman ya. Intinya sih selagi kalian muda gitu ya, manfaatkan untuk belajar, jangan takut salah gitu. Belajar itu jangan setengah-setengah gitu. Jadi kalau udah ngambil keputusan itu, selesaikanlah itu dengan baik gitu. Jadi misalkan nih teman-teman kayak punya keinginan jadi pengusaha, pembisnis gitu ya. Kalau hanya sekedar belajar tapi nggak dieksekusi, setengah kan itu kalau nggak dieksekusi. Coba dieksekusi, cari jalan, cari relasi, jaringan-jaringannya itu tadi. Pasti akan bisa nemu kok jalan ininya. Dan jangan lupa berdoa gitu. Kadang-kadang kan kita ini kalau lagi buntu tuh Jar, lagi buntu ya itu pasti kita akan blank, kita bingung gitu. Berdoa lah, minta petunjuk kayak gitu. Itu sangat membantu gitu karena kalau nggak punya support system untuk di circle ini tadi, kita nggak akan kedorong, nggak akan ke-trigger gitu. Jadi carilah circle itu mempengaruhi untuk kita bertumbuh itu. Itu jadi teman-teman selagi masih muda lah ya, tapi bukan berarti yang tua nggak bisa ya, yang tua juga selagi masih hidup gitu ya. Manfaatkan waktu itu ya, karena waktu nggak akan keulang lagi gitu, nggak akan keulang. Nanti menyesalnya lebih parah itu ketika udah tua, kenapa ya dulu gue udah waktu muda gue nggak kayak gini gitu. Jangan sampai kayak gitu. Itu sih untuk reminder diri gue juga sendiri gitu. Makanya gue waktu muda ini Jar, sorry ya teman-teman kalau ini saya itu tadi role modelkan Ibu Maya ya. Ibu Maya itu kan akademiknya bagus ya Jar ya, lulusan S3 di Prancis gitu ya. Saya tuh terpicu gitu dengan ini, pendidikan yang bagus, jadi pengusaha, kemudian jadi peneliti gitu ya. Makanya tadi kan Pajar sempat kaget, ini agak susah bagi waktunya Bang gitu. Saya juga kaget Jar, tapi bisa gitu. Bisa aja. Jadi makanya itu kenapa saya termotivasi kayak pendidikan saya harus bagus nih gitu kan. Pendidikan harus bagus, bukan hanya pendidikan tapi juga jadi pengusaha, pembisnis gitu ya. Untuk memberikan dampak lebih banyak kepada orang lain gitu. Jadi teman-teman kalau masih muda itu masih bisa untuk berpendidikan yang lebih bagus gitu. Sok gitu ya. Nanti tapi harus punya ini juga mindset untuk jadi pengusaha tadi biar lebih berdampak gitu ya. Wah, itu sih yang
yang tantangan. Makanya sekarang itu jujur ya Jar, emang berat sih sebenarnya kalau bicara saya itu kan sambil kuliah, sambil ngajar di sekolah ekspor gitu ya, jadi mente gitu ya. Kadang-kadang bagi waktunya keteteran, tapi itu juga yang akan menjadi kenangan nanti ke depan. Kalau nggak kayak gitu mau kapan lagi gitu. Itu aja sih closing statementnya. Semoga termotivasi dan bermanfaat. Amin. Ya doakan kita juga ya Bang, semoga kita bisa semakin sejahtera ekonominya. Amin amin. Siap. Amin. Baik, terima kasih sekian ya Bang. Terima kasih banget nih udah mau sharing-sharing. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi pahala jariah bagi Abang. Amin. Thank you sudah diundang. Siap. Next time lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.